Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, tentunya hari ini kita semua dalam keadaan yang diberkati. Hari ini 13 Mei 2021, kita bersyukur kepada Tuhan karena sebagai orang percaya kita boleh memperingati atau menghayati akan makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang kita baca di saat ini, Markus 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa ketika hari ini kita boleh mensyukuri akan anugerah Tuhan, kita boleh menghayati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ini merupakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita semua boleh beribadah kepada Tuhan. Namun ada hal yang saya rindu bagikan di saat ini bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa makna dari kenaikan Yesus Kristus ke sorga yang pertama, ayat 19 ini menunjukkan ketika dia terangkat ke sorga, ia duduk di sebelah kanan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa dan kemuliaan karena dia adalah Raja segala raja. Dia berkuasa dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mau menaruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu punya kuasa. Kuasa untuk menolong kita. Kuasa untuk menyertai kita. Kuasa untuk memberkati kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, makna dari kenaikan Yesus Kristus ini membawa berkat dalam kehidupan kita. Amin. Berkat kesehatan, kekuatan, berkat umur panjang. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ada saja berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Maka dari itu mari kita mau percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sekalipun dia terangkat ke sorga, tapi janjinya dia memberikan penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amin. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makna dari kenaikan Yesus Kristus ke sorga juga ini bicara tentang apa? Selain membawa berkat, kenaikan Yesus Kristus juga membawa sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Maka dari itu kita harus bersukacita, saudara-saudara. Karena sukacita itu penting dalam kehidupan orang percaya. Sukacita itu membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Orang kalau punya sukacita saat melayani, dia akan melayani dengan sepenuh hati. Tapi orang kalau tidak ada sukacita, ketika dia melayani, dia tidak melayani dengan sepenuh hati. Sukacita itu penting dalam kehidupan keluarga Kristen. Sebagai seorang istri, saat lihat suami sukacita, saudara ya. Sebagai seorang suami saat lihat istri sukacita. Melihat anak-anak kita sukacita, saudara. Sekalipun mungkin kita dalam keadaan keterbatasan dan kekurangan, tapi kalau ada sukacita dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kita akan semangat menjalani kehidupan ini. Ingat saudara-saudara, sukacita adalah salah satu buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Sehingga penting bagi kita untuk memiliki sukacita. Karena kekristenan kita identik dengan sukacita. Orang yang bersukacita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Karena saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita ini akan membawa kita untuk mensyukuri akan segala berkat Tuhan, akan segala penyertaan Tuhan, akan segala pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, makna dari kenaikan Yesus Kristus adalah di ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Berarti saudara-saudara, kita harus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, dimanapun kita pergi dan berada. Kita
Kalau kita tahu kita sementara memberitakan Injil, maka yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Makanya ada firman Tuhan berkata bahwa apa yang engkau perbuat, perbuatlah itu bukan seperti untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semua untuk Tuhan, saudara-saudara. Sehingga saat kita melakukan kebenaran, saat itulah kita memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita. Dalam diri kita ada Tuhan. Ketika orang melihat kita, saudara-saudara, kita benar-benar memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena pemberitaan Injil bukan hanya di mimbar-mimbar gereja, di mimbar-mimbar kolong, tetapi gaya hidup kita, cara hidup kita, itulah penyampaian Injil. Berkenanlah kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, amin, saudara. Bahkan dikatakan, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dan tanda-tanda yang menyertainya. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, tanda-tanda apa yang menyertai? Di ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Luar biasa, saudara. Mengusir setan demi nama Tuhan. Ya, kalau bilang mengusir setan, usir. Jangan orang panggil, saudara, ya. Jangan kita panggil setan untuk masuk, tapi usir, saudara. Karena pada masa ini ada setan-setan modern, saudara. Mungkin pada masa ini sudah tidak ada lagi yang kerasukan-kerasukan, saudara, ya. Sehingga ditengking dalam nama Yesus keluar, hai setan-setan keluar. Tetapi ada setan-setan modern, postmodern, saudara. Saat orang putar balik, itu setan, saudara. Itu pekerjaan iblis. Itu pekerjaan setan. Saat kita menipu, itu juga perbuatan setan, saudara. Ya, jangan sampai kehidupan kita dirasuki oleh setan-setan pada zaman ini, saudara. Bukan kerasukan setan yang kita tahu seperti hal biasanya, ya, orang kerasukan, tetapi ya, yang merasuk, setan yang merasuk itu adalah berbagai bentuk-bentuk hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kita harus usir itu dalam nama Yesus. Dan kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Bahkan dikatakan bahwa mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat cilaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Artinya apa? Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu, sehingga saudara yang diberkati, hari ini saya memakai pakaian yang digunakan oleh para WKI. Saya mau pesan hari ini bahwa biarlah para ibu-ibu, marilah menjadi perempuan-perempuan terhormat. Marilah menjadi ibu-ibu yang luar biasa dalam kehidupan keluarga. Menjadi istri, menjadi mama yang menjadi pahlawan dalam kehidupan keluarga. Para ibu-ibu jangan hanya sibuk dengan bulu-bulu mata, ya. Ibu-ibu jangan ini sibuk dengan bulu-bulu mata, saudara. Karena bulu-bulu mata pendek dong kasih panjang, ya. Tanam bulu-bulu mata sehingga bulu-bulu mata panjang sampai hidung, saudara. Ya, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, jangan hanya sibuk dengan bulu-bulu mata. Jangan hanya sibuk dengan sulam-sulam alis, ya. Atau bahkan ada tato-tato alis, saudara. Jangan hanya sibuk dengan wajah kita, make up kita. Jangan, ibu-ibu jangan cuma sibuk selfie, ya. Jangan hanya sibuk dengan sinetron. Jangan hanya sibuk dengan drakor, saudara. Tapi mari kita mau sibuk dengan kehidupan rumah tangga kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Menjadi tiang doa, menjadi perempuan terhormat, menjadi ibu-ibu yang diberkati, istri yang bijak, mama yang baik dalam kehidupan keluarga. Amin. Karena kita perempuan adalah pahlawan dalam kehidupan keluarga kita. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Saya Pendeta Firaun Lahiu mengucapkan selamat menghayati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga di hari ini 13 Mei 2021, dan selamat bersyukur Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.